Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Bang Arkas. Baiklah teman-teman, pada hari ini Bang Arkas akan membahas tentang kerja dulu baru monet ataukah kita memang dari awal itu sudah kerja semaksimal mungkin, semua diperbaiki mulai dari kualitas video, kualitas pengambilan gambar, videonya juga, pengambilan shoot videonya. Apakah semua diperbaiki dulu kemudian kita menunggu monet ataukah kita menunggu monet dulu baru kerja semaksimal mungkin? Nah, jadi ada beberapa kemudian yang saya lihat ya yang, akhir-akhir ini membahas tentang kemudian, kita, kerja dulu, monet dulu baru kerja ya. Jadi kalau saya mau tanggapi teman-temannya, kalau saya juga mau mengeluarkan pendapat, saya sih kurang sepakat juga ya tentang hal seperti itu karena saya punya 2 pandangan ya terkait itu. Pandangan pertama adalah pada saat misalnya kita setuju dengan hal seperti itu bahwa memang benar, yang namanya kita, kerja betul-betul kerja setelah monet itu ya di sisi lain juga memang benar ya. Karena kalau kita, sudah monet kan artinya sudah ada yang kita tunggu seperti itu. Istilahnya kerjanya kita itu akan terbalaskan dengan adanya penghasilan yang bisa didapatkan. Nah, kalau kemudian kita, nge-YouTube, setengah mati nge-YouTube, terus tiba ujung-ujungnya nanti di tidak disetujui monetisasinya kan, katanya sia-sia seperti itu. Nah kalau saya mau bilang begini ya teman-teman, di pandangan kedua, itu kan pandangan pertama. Di sisi lainnya juga memang saya sepakat sih, tapi ada tapinya ya. Nah, terjawabnya itu di pandangan kedua saya. Nah, jadi di pandangan saya yang kedua, saya mau bilang buang jauh-jauh prinsip seperti itu teman-teman. Karena saya mau bilang ketika memang teman-teman sudah niat ingin terjun di YouTube, betul-betul ingin menjadi seorang YouTuber, nah yang teman-teman harus lakukan adalah dari awal lakukan yang terbaik. Adapun ketika teman-teman berada di jalanan selama berbulan-bulan di perjalanan YouTube ya, selama berbulan-bulan tidak dimonet-monet, nah yang harus teman-teman perbaiki di situ adalah dari trik bagaimana teman-teman itu nge-YouTube, seperti itu. Jadi, kalau saya bukan dari masalah kerjanya kita yang, dipermasalahkan ini loh, bukan bukan dikatakan bahwa, ya sembarangan saja dulu videonya, jangan, mati-matian, yang ujung-ujungnya nanti tidak dimonet atau bagaimana-bagaimana. Kalau saya memang dari awal ini sebenarnya yang harus kita, perbaiki untuk mindset dari seorang YouTuber pemula adalah, bagaimana kemudian kita ini dari awal, dari buat YouTube itu bisa semaksimal mungkin. Jadi, saya mau langsung ambil pengalaman dari saya pribadi teman-temannya, saya mau edukasi, memberikan sedikit, pengalaman sama teman-teman, pengalaman saya. Jadi kalau saya di awal, saya juga kan belajar dari YouTube, dari beberapa teman-teman juga mendapatkan, pencerahan dari teman-teman YouTuber yang lain juga. Nah, memang saya dapatkan juga yang seperti itu bahwa, kita monet dulu baru betul-betul kerja. Nah, pada saat saya mulai terjun di YouTube, saya nggak pakai prinsip itu teman-temannya. Jadi teman-teman bisa misalnya lihat di channel saya ini ya. Jadi channel saya itu dibuat pada tanggal 3 September, 2022. Jadi du 2 bulan yang lalu teman-temannya. Dan saya monet itu cuma 1 bulan teman-teman. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Jadi yang terjadi adalah karena saya di awal mindset saya bentuk bagaimana kemudian saya Eee, menjadikan sebuah prinsip bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil, maka itulah kemudian saya bisa mencapai monetisasi itu cuma dalam 1 bulan. Karena yang saya terapkan itu teman-teman, bahwa apa kemudian proses saya pada hari ini itu akan terbalaskan pasti. Bagaimana proses saya pada hari ini itu akan terbalaskan. Nah, kita harus punya target dan target saya pada saat itu saya mulai nge-YouTube di tanggal 3 September ya, mulai ngupload videonya itu di tanggal 4. Saya memang berkomitmen pada saat itu bahwa di bulan 10, awal bulan 10 itu saya sudah harus monetisasi teman-teman. Nah, pada saat itu yang saya lakukan adalah kerja keras. Saya nggak mau pakai prinsip bahwa nanti monetisasi baru kerja. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita mau monetisasi kalau kerjanya kita itu setengah-setengah pada saat di awal? Coba dibalik teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita kerja keras mulai dari awal, kemudian apa yang kita mau itu pasti kita dapatkan, seperti itu. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil teman-teman, jadi seperti itu ya. Nah, makanya apa yang harus teman-teman lakukan? Jadi
harus ada target seperti itu teman-teman. Saya pribadi misalnya saya target bahwa di awal bulan 10 itu saya harus monetisasi dan akhirnya saya betul-betul monetisasi. Nah, apa yang saya lakukan? Ya saya betul-betul kerja keras untuk misal kerja keras saya apa ya teman-teman? Saya mempelajari semua SEO YouTube ya, bagaimana kemudian mulai dari menyusun thumbnail itu bagaimana, membuat thumbnail itu bagaimana, kemudian ngupload video supaya banyak yang tonton itu bagaimana, trik mencari kata kunci itu bagaimana, terus, atur settingan-settingan yang ada di YouTube itu bagaimana, baik itu di settingan penyelesaian, tata letak dan sebagainya, itu bagaimana. Nah, itu semua kita pelajari kemudian kita terapkan di channel-nya kita, seperti itu teman-teman. Itu adalah bentuk kerja kerasnya kita. Nah, kemudian yang paling penting adalah di kualitas videonya kita. Jadi, saya mau bilang teman-teman upload video jangan sembarang-sembarangan, harus yang berisi teman-teman ya. Jangan, menganggap bahwa ya sembarang aja dululah, kapan-kapan mau monetisasi nanti setelah monet baru saya betul-betul berjuang keras-keras bikin YouTube. Itu hal kedua yang menurut saya ya. Saya mau bilang begini, jadikan itu prinsip kedua, ketika teman-teman sudah monet, maka kerjanya teman-teman tadi yang cuma 100%, itu akan menjadi 500%. Karena kenapa? Kita sudah monetisasi, tapi di awalnya itu jangan dikatakan bahwa kita itu kerjanya cuma, santai-santai aja, seperti itu. Nah, kalau saya memang dari awal teman-teman harus kerja keras, dan targetkan kapan teman-teman harus monet. Itulah jiwa-jiwa pejuang sebenarnya teman-teman. Teman-teman harus, eee, pastikan saya harus monet bulan depan. 1 bulan nge-YouTube saya harus monet, ya harus monet, seperti itu. Nah, makanya kalau teman-teman mau lihat misalnya di channel saya ya teman-teman, ini sebagai referensi saja untuk teman-teman ya. Jadi di sini kan teman-teman bisa lihat eee, konten saya di studio studio YouTube ini semua sudah ada dolarnya teman-teman, artinya sudah monetisasi. Nah, dan kalau teman-teman lihat di bagian analisis saya teman-teman ya, di analisis Bang Arkas ini, di sini estimasi pendapatan itu saya sudah mendapatkan $24, artinya sudah melebihi dari target untuk pengambilan PIN, seperti itu teman-teman. Jadi, saya tinggal tunggu, YouTube itu apa bukan, Google AdSense itu mengirimkan saya PIN karena sudah melebihi $10. Nah, padahal tanggal ini kan baru tanggal 1. Artinya tinggal 2 hari lagi YouTube saya itu berumur 2 bulan. Artinya ndak cukup 2 bulan itu sudah bisa pengajuan PIN. Nah, ini yang harusnya teman-teman target. Pada saat dulu, kemarin saya sudah mencapai monetisasi pada saat tanggal 10 ya, tanggal 10 bulan 10, saya targetkan lagi di situ teman-teman, bahwa saya targetkan bahwa di bulan 11 saya itu harus mencapai yang namanya $10 pertama supaya saya bisa pengajuan PIN dan alhamdulillah di tanggal 1 September ini sekarang ya teman-teman, tanggal 1 bulan 11 itu saya sudah melebihi $10 ternyata dan alhamdulillah ternyata kerja keras saya untuk mencapai $10 itu lebih daripada yang saya targetkan. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman itu harus, targetkan semua apa yang teman-teman kerjakan di YouTube. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi mungkin hanya itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di pembahasan kali ini. Jadi saya mau sarankan teman-teman bahwa kerja keras memanglah dari awal teman-teman untuk mencapai yang namanya monetisasi. Targetkan kapan. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah perbaiki semua dari SEO YouTube-nya teman-teman, terus kata kunci dan sebagainya itu kan SEO semua teman-teman. Ya perbaiki semua itu teman-teman. Terutama juga di bagian thumbnail apa semua itu perbaiki dan kalau teman-teman mau lihat, bagaimana cara memperbaiki semua itu teman-teman ya SEO dan sebagainya, silakan teman-teman berkunjung ke YouTube saya dan di situ teman-teman scroll saja ke bawah. Di video-video saya itu sudah ada banyak saya upload teman-teman. Di sini saya pernah upload tentang tembus 4.000 jam tayang hanya 1 bulan. Di sini saya, betul-betul, memberikan bagaimana cara saya mendapatkan 4.000 jam tayang teman-teman dan untuk mendapatkan 1.000 subscriber juga hanya dalam 1 bulan di sini juga sudah saya buat videonya teman-teman. Jadi silakan teman-teman lihat saya di sini. Di sini saya sudah buatkan teman-teman ya. Dan juga saya sudah pernah bahas tuntas tentang SEO YouTube teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman saja berkunjung ke video saya yang lain, di situ sudah lengkap. Silakan teman-teman belajar, teman-teman contoh apa yang sudah pernah saya lakukan, karena saya nggak asal ngomong teman-teman, tapi ada bukti yang saya perlihatkan sama teman-teman bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu tidak sia-sia dan ada
hasilnya teman-teman, seperti itu. Dan juga kalau teman-teman mau berkunjung ke kelas belajar dari Bang Arkas, silakan teman-teman gabung saja di sini teman-temannya. Di sini ada tombol gabung, silakan teman-teman gabung dan di situ akan ada berbagai manfaat yang bisa teman-teman dapatkan, yaitu teman-teman akan saya fasilitasi grup WhatsApp untuk teman-teman di situ berdiskusi bersama teman-temannya, dan teman-teman langsung bisa konsultasi langsung ke Bang Arkas, dan juga saya akan review channelnya teman-teman bagi teman-teman yang belum monetisasi. Di situ saya akan bimbing teman-teman dan kita berusaha untuk bagaimana kita sama-sama bisa sukses di YouTube teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa Bang Arkas sampaikan pada hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ketika video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.